Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penuh solusi. Sahabat SAS sekalian, di dalam video sebelumnya telah saya bahas tentang tipe-tipe kandang ayam petelur dan yang mendasarinya. Kemudian saya teruskan pembahasan dengan H-frame, dan yang terakhir adalah pembahasan khusus mengenai A-frame. Dan saya tahu sahabat sekalian, tentu sahabat sekalian sangat merindukan bagaimana cara menghitung ventilasi untuk kandang ayam petelur. Sabar. Jadi, baiklah, kali ini saya akan bahas tentang ventilasi kandang ayam petelur. Walau sebetulnya ada 3 tipe ventilasi yang cocok untuk kandang ayam petelur, yaitu single tunnel, kemudian kombi tunnel, dan minimum ventilasi atau side inlet. Tetapi yang saya bahas kali ini adalah yang banyak digunakan, yaitu single tunnel yang sudah sahabat SAS sekalian lihat. Jadi intinya single tunnel ini adalah namanya tunnel, adalah terowongan. Ini adalah prinsipnya udara dari inlet bed cooling ditarik ke belakang oleh kipas. Dan sebetulnya bagaimana cara menghitung single tunnel? Sahabat sekalian, semua ventilasi dibiskan untuk menghitung yang pertama adalah kapasitas kipas. Jadi berapa sebetulnya kapasitas kipas? Baru kemudian yang kedua dilanjutkan dengan penghitungan jumlah bed cooling. Sahabat sekalian, bagaimana cara menghitung kipas sebetulnya? Ini juga ada 3 metode. Metode pertama adalah air exchange rate. Jadi berapa menit kira-kira pergantian udara di dalam kandang. Dan yang kedua adalah berdasarkan berat badan per animal. Dan yang ketiga adalah berdasarkan base air speed. Jadi berapa standar yang dikehendaki di layer. Intinya kalau di farm tidak ada experience, biasanya supplier akan menghitungkan dengan angka 3 meter per second. Jadi sahabat sekalian, untuk menghitung kapasitas kipas, ini kita harus mengetahui dulu berapa lebar dan tingginya. Karena kapasitas kipas dihitung berdasarkan base cross section area. Jadi berapa lebar dan berapa tinggi. Misalkan lebarnya 12 meter kali 4 meter tingginya. Jadi ini diharapkan udara sudah menguasai 12 meter setinggi 4 meter. Sedangkan panjang kandang ini untuk menentukan pressure drop. Dan pressure drop akan menentukan kapasitas kipas. Jadi misalkan kipas ini dipakai di 80 meter, tentu akan berbeda kalau dia dipakai di 120 meter. Pada saat 80 meter mungkin kecepatannya lebih tinggi, begitu ditarik ke 120 meter dia akan menurun kapasitasnya. Inilah yang disebut pressure drop. Lalu bagaimana untuk menghitung ini semua? Jadi untuk menghitung total kipas, jumlah kipas berapa, ini kita harus mengetahui berapa pressure drop di dalam kandang. Jadi pressure drop ini bisa dihitung berdasarkan base pressure longitudinal, yaitu berapa panjang kandang.
Misalkan kita ambil aja 120 meter. Dan 120 meter ini perlu dikalikan koefisien faktor. Ini tabelnya ya. Jadi kita amati koefisien faktor di 3 meter per second. Itu untuk kandang H-frame yang partisinya pakai kawat. Ini kira-kira mempunyai koefisien faktor 0,3. Jadi dengan 3 meter per second, kita lihat di H-frame yang pakai partisi wire, ini 0,3 Pascal per meter. Jadi kita kalikan aja 0,3 kali 120 meter. Coba saya kalkulator. 0,3 kali 120 meter. Ini kira-kira sudah memakan 36 Pascal, sahabat sekalian. Dan apakah cukup dari situ? Masih kurang. Ini harus ditambah pressure yang di dalam atau pressure dari pad cooling. Jadi angin yang melewati pad cooling. Ini biasanya speednya antara 1,5 sampai 2. Hitungannya kira-kira antara 15 Pascal sampai 20 Pascal. Dan kita hitung aja yang maksimum, kira-kira 20 Pascal. Otomatis ini sudah 36 Pascal longitudinal tambah 20 Pascal, sudah 56 Pascal. Kemudian, sahabat sekalian, pad cooling ini sebetulnya tidak seluruhnya berupa lubang. Tetapi dia materialnya kira-kira 35%, sehingga harus ada doghouse. Jadi misalkan ini pad cooling, ini harus dikasih pondasi. Kira-kira 35%-nya, sehingga lubangnya menyesuaikan lubang dari pad cooling. Dan ini doghouse ini kira-kira anggap aja antara 5-10 Pascal, kita ambil yang 10 Pascal. Ini sudah kira-kira 56 ditambah 10 Pascal. Sudah 66 Pascal. Kemudian ditambah lagi angin yang datang kemudian ditarik ke belakang, ada perpindahan gerak. Anggap aja ini 5 Pascal. Jadi 20 Pascal tambah 36 Pascal, 56 Pascal tambah 10 Pascal, 66 Pascal tambah 5 Pascal, 71 Pascal. Jadi sahabat sekalian, kita harus melihat kapasitas kipas tadi itu di 71 Pascal. Jadi kipas ini kita harus tahu berapa kapasitas kipasnya pada 71 Pascal tersebut. Dan secara general kalau sahabat sekalian lupa menghitung, paling tidak at least hitunglah layer pump pada 60 Pascal kapasitas kipas. Jadi sahabat sekalian, bagaimana cara menghitung kapasitas kipas tadi sebetulnya? Jadi setelah kita tahu cross section area-nya, ini kita harus kurangin dulu dengan cross section masing-masing cage. Jadi kalau kira-kira jumlah cage-nya ada 4 deret atau 4 row, ini kita harus kalikan juga cage-nya menjadi 4 row. 1, 2, 3, 4. Lalu katakanlah lebarnya lebih kurang anggap aja 1,2 meter. Itu dikali anggap aja 3 meter. Anggap aja ya. Karena tadi saya mengambil tinggi 4 meter, anggap aja 3 meter. Intinya
1,2 meter 1,2 meter itu dikali 3 meter tinggi cage. Ini ada 3,6 meter. Tetapi karena ini tidak semuanya solid, ini dipakai kira-kira 60%. Jadi kali 60%. Kali 60% itu kira-kira cross section areanya adalah 0,6. Dan ini dikali 3. Dikali 4. Sorry, kalau 4 row dikali 4, kalau 3 row dikali 3. Kalau 4 row dikali 4, ini ada sekitar 8,64. Kemudian 8,64. Tadi cross section area yang sebelumnya adalah 12 kali 4 itu ada 48 dikurangi 8,64 itu kira-kira 39,36. Nah, ini neto cross section area. Baru dikalikan dengan 3 meter per detik dan kemudian dikalikan 3.600 karena kapasitas kipasnya di dalam jam. Sedangkan standar 3 meter per detik tadi adalah standar yang kita tentukan. Boleh saja yang sudah experience di farmnya ini memberikan nilai 3,5 meter per second mungkin. Dan hasilnya adalah, totalnya adalah 425.000. Jadi kalau kita anggap bahwa fan tadi, kita anggap biasa, jadi ini bukan yang sebenarnya. Sebenarnya kita harus ada tabel. Itu kapasitas kipasnya di 71 Pascal tadi 50.000 dibagi 50.000, maka memerlukan kipas 8,5 kipas. Ini tentu bisa kita bulatkan menjadi 9. Setelah kipas selesai, baru kita hitung pad coolingnya. Rasa-rasanya karena waktu terlalu lama, sahabat sekalian, pad cooling akan saya teruskan next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.